bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Kebalikan dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh yang perempuan, zaman Fir'aun yang dibunuh laki-laki atas bisikan dukunnya Fir'aun. Maka ini ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Makanya ibu-ibu nggak boleh percaya dengan dukun, karena percaya dengan dukun itu adalah Fir'aun. Seorang perempuan akan menjadi ratu bila diterima oleh laki-laki yang tepat, dan seorang laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya sebagai ratu. Betul, Bu? Saya bilang perempuan memang makhluk lemah, tapi laki-laki tidak sekuat itu bila tidak didukung oleh seorang perempuan. Betul, Bu? Maka kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju bapak-bapak? Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Betul? Perempuan yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Santai. Kami semua laki-laki yang ada di atas panggung ini, insya Allah tipikal suami yang setia. Karena kami sadar bagaimanapun makhluk terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Buktinya apa? Tanya Pak Polisi, naik motor rating kanan belok kiri. Itu hanya terjadi emak-emak. Makanya dulu kan itu Kiai, ada undang-undang himbauan dari polisi. Apa Gus himbauannya? Dihimbau naik motor tidak boleh pakai sandal jepit. Ternyata itu apa? Ada kekhawatiran dari polisi kalau yang naik motor perempuan muslimat. Kalau sampai ditilang polisi berpotensi sandal jepitnya nginapuin cangkemnya polisi. Nah, atas didikan Siti Asiyah, coba kita lihat. Musa menjadi anak yang luar biasa walaupun berada di dalam kerajaan Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang sering saya sampaikan adalah ketika kamu mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja, tetapi ketika engkau mendidik seorang perempuan berarti engkau mendidik sebuah generasi. Itulah yang kemudian dimaksud al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wartawan datang sama saya, Gus, kok Gus Miftah bisa seperti sekarang, kenapa? Saya jawab, karena ibu saya ahli tirakat, ibu saya rajin puasa, ibu saya rajin wirid, ibu saya rajin sholawat. Itu kemudian ditanamkan kepada istri saya. Dan alhamdulillah saya bersyukur istri saya wanita biasa, tapi mohon maaf luar biasa ketika membaca sholawat. Ibu-ibu muslimah tahu istrinya Gus Miftah sehari baca sholawat berapa kali? 15.000 kali minimal. Mungkin dengan alasan itu istri saya tidak bisa dipoligami. Kalau sudah duduk dengan kodratnya masing-masing. Saya dulu Pak, mohon maaf, ketika menikah saya melarang istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, kamu berhenti dari pekerjaanmu. Alasan saya apa? Jelas. Ini laki-laki coba. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja. Kenapa, Mbak? Saya mikir perempuan itu setiap hari dinafkahi sama suami saja, kadang-kadang masih berani dengan suaminya. Apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri. Menakutkan. Saya ini ke istri saya, kalau ibu-ibu mau bekerja silahkan. Bu, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Kenapa? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Kalau saya enggak, Bu. Saya dulu menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya sadar laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung.
Saya bilang, kita lihat An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan. Artinya apa? Baik laki-laki perempuan, dia bisa mengerjakan amal-amal yang baik. Ini berarti ada kesetaraan. Perempuan boleh maju seperti laki-laki. Maka kita bangga ketua muslimat jadi bupati Tegal. Betul? Ketua muslimat bisa menjadi gubernur Jawa Timur. Betul? Kalau Allah izinkan bisa jadi dari muslimat, akan ada presiden Republik Indonesia. Saya sering bilang kok Bu, megang suaranya ibu-ibu itu jauh lebih gampang dibandingkan megang suara laki-laki. Saya mau tanya, laki-laki sama perempuan banyak bohongnya banyak siapa? Persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Tapi persoalan fisik, lebih banyak bohongnya perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, soal fisik rangan laki ibu-ibu coba sudah pakai baju muslimat, pakai sal, pakai jilbab, masih pakai topi, tambah kacamata hitam, malah kayak tukang pijet yuk. Tukang sulap. Ini punya kesempatan yang sama. Min dzakarin aw unsa. Artinya apa? Siapapun yang berperilaku soleh, siapapun yang berbuat kebaikan, wa huwa mu'minun, selama dia konsisten dengan keimanannya, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang indah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka mohon maaf, su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Anda berada dalam satu circle namanya muslimat, insya Allah bisa meminimalisir akhlak-akhlak yang buruk. Amin. Pernah nggak di muslimat diajari hibah? Pernah nggak di muslimat diajari ngerasani? Saya itu melarang istri saya untuk punya WA group terlalu banyak, karena sekarang rusaknya perempuan tuh berangkat rata-rata dari WA group. Kok geting aku? Makanya dulu Pak Kiai, mohon maaf, Pak Jokowi itu bener, Rapimnas TNI Polri, beliau bilang apa? Tolong para suami awasi WA group para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya kemarin tanggal 3 April 2023 saya diminta ceramah di acara forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden. Saat itu saya bilang, keren Bu, saya mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama presiden. Bukan karena saya alim, tapi karena saya ganteng sih. Kemarin tanggal 3 April saya diundang, di situ ada mohon maaf, ada ketua umum Gerindra Pak Prabowo, ada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, ada ketua umum PAN Pak Zulkifli Hasan, ada ketua umum Golkar Pak Erlangga, ada ketua umum P3 Pak Mardiono sama presiden. Saya diminta datang untuk ngimami sholat duhur sama tausiah. Maka hari itu Pak Kiai, mohon maaf, Indonesia dalam genggaman saya karena Pak Jokowi manut sama saya. Ya bagaimana tidak, yuk saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholat. Pak Presiden mohon izin luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab nggih Gus. Wah manut barang. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud, Pak Jokowi melu sujud. Saya salam ikut-ikutan. Rambung salam saya bilang cie manut inyong cie. Saya bilang sama presiden, perintah presiden itu bagus, WA group para istri diawasi. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak mungkin berani. Yang ada itu istri yang ngawasi HP suami. Lanang rumah tinggi ya. Betul Mas. Mana mungkin kita berani ngawasi HP istri, Pak? Yang ada sebaliknya. Saya mau tanya,
Seharusnya itu yang ngawasi HP, suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami? Iya loh Pak. Seharusnya suami itu ngawasi HP istri. Kenapa? Karena kalau istrinya berbuat dosa dengan HP-nya, suami sebagai imam nanggung dosanya. Tapi kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya, istri tidak dapat dosa dari suami. Tapi kebalik. Bu, malah gulat-gulat ya. Tapi ya kadang-kadang nggak apa-apa sih Bu. Saya ke Belanda kemarin pengajian Bu sama teman pengusaha. Teman saya ini ke toilet ya, Gus nitip HP. Begitu masuk toilet, ternyata mohon maaf HP-nya bunyi incoming call, panggilan masuk. Di situ ditulisi security. Saya mikir, masa kelasnya majikan ditelepon sama security, kan nggak mungkin. Begitu dia keluar, saya bilang, bro ada telepon dari siapa Gus? Oh, security. Oh satpam. Saya nggak percaya. Itu siapa? Istriku. Jadi nama kontak istrinya ditulis security Pak. Memang laki-laki kadang-kadang kurang ajar kok Bu. Baru menikah ditulisi bidadariku. 5 tahun menikah istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Kalau saya dari dulu konsisten ya, di HP saya itu namanya dari dulu Ibu Negara. Ibu Negara. Karena kalau sampai Ibu Negara tidak saya jaga perasaannya, berantakan isi rumah tangga saya. Maka saya bilang sama suami, jangan pernah kamu sakiti perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak cukup membayar perasaan istrimu. Tetap tak muliakan daripada saya pulang diroyok. Kan kiai perempuan tuh karakternya satu ya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat ya. Biasanya jilbabnya hijau biasa. Hijau semua ya. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. An-Nahl 97 itu ada kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk maju. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat. Jadi tidak ada lagi istilah diskriminasi. Maka dulu Kartini membawa emansipasi adalah langkah awal bagaimana kemudian perempuan setara dengan laki-laki. Maka Kartini ngajinya kepada siapa? Di Semarang, kepada kiai namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Maka mohon maaf Bu, kalau pengen merubah peradaban ini, langkah pertama ketika Anda bergabung dengan muslimat, jadilah muslimat yang aktif, selalu upgrade, nambah wawasan, tidak berhenti belajar, karena long life education. Untuk apa kita bergabung di muslimat tetapi tidak mencerdaskan kita? Untuk apa kita berada di muslimat tapi tidak bisa menjadi ibu pendidik yang baik untuk anak-anaknya? Maka coba temanya apa? Peran muslimat NU membangun peradaban. Peradaban hari ini mohon maaf, kita mulai dari rumah tangga kita. Coba kita lihat, hari ini sedang marak Pak di medsos. Pertarungannya pertama kali beliau tahun 2000. Saya meyakini orang soleh itu lisannya mustajabah. Saya dulu masih miskin, setiap kali saya datang, termasuk dengan bapaknya Mas Haryoki Entus Susmono, saya sudah dipanggil juragan. Jadi kalau saya sowan dipanggil juragannya tekap. Setiap kali saya sowan, padahal saya nggak punya apa-apa, walaupun sebenarnya mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Mbah saya itu wali Pak, tapi saya malu ngomong mbah saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muradi, Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Nyai Madarum, Kiai Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Yang kemarin saya baru pulang haulnya. Mbah Muhammad Besari itu mbah saya nomor 9. Walinya Tegal Sari. Kalau diurut lagi sampai 18 saya masih hafal kok. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Musad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo. Elek-elek keturunannya Brawijoyo yu. Tapi saya malu ya. Malunya di mana?
wa syarrul alamina dawil humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat, orang punya kompetensi, dia mengatakan dulu mbahku lebih hebat daripada orang ini, padahal di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Maka saya bilang sama Gus, Gus, kowe iki aja gaya, sing duwe pondok kuwi bapakmu, dudu awakmu. Kamu mengatakan bapak saya pondoknya besar, kuwi sing gawe bapakmu. Pertanyaannya kamu di mana? Saya malu, Pak. Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Mbah Hasan Besari melahirkan orang-orang top di Indonesia. Punya murid namanya Diponegoro, nama aslinya Ontowiryo. Punya murid namanya Ronggo Warsito, nama aslinya Bagus Burhan. Punya murid namanya Cokro Aminoto. Itu mbah saya. Lah saya malu, mbah saya punya murid di Diponegoro, Gus Miftah Lembok Keprimen. Murid enggak. Dulu di wilayahnya Bu Khofifah, Doli itu yang paling konsisten istiqomah mendatangi para PSK itu saya. Sampai hari ini di Gang Sono Tretes Pasuruan, mungkin Bu Khofifah sama saya kesana lebih sering saya, karena saya kiainya mbak-mbak PSK di sana. Kemarin sebelum Ramadan saya bagi 680 mukena di Pasuruan. Untuk siapa? Mbak-mbak PSK. Kemarin Ramadan mereka nggak pulang. Setiap kali mereka mau bekerja, dianjurkan untuk sholat taraweh berjamaah. Jadi sebelum lonte ya, itu sholat taraweh. Setelah malamnya saya telepon mau sahur, anak-anak mau sahur nggak, besok puasa saya kirim uang untuk sahur. Iya bah, tapi ini masih bekerja. Ya Allah, bar taraweh ya kerja. Saya tanya, lagu dong? Alhamdulillah bah, lagu kok bisa enggak bah berkah Ramadan? Alhamdulillah. Makanya kalau saya ngandalkin bahasa itu malu, Pak. Mbak saya muridnya Ontowiryo, dua murid Ronggo Warsito, dua murid Cokro Aminoto, Gus Miftah muridnya Londe. Tapi itu harus saya ambil, Bu. Saya punya banyak alasan. Salah satunya apa? Kullu syai'in idza kasura rafusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya ibu-ibu muslimat kalau mau mahal gampang, jadilah orang yang beradab. Makanya kalau ngomong nasab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan karena nasab, betul? Lagi apa? Kalau nggak punya adab yang tinggi, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya. Kiai kata banyak, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai. Besok saya dulu ikut berperan almarhum Ki Entos nutup lokalisasi di mana ya? Peleman. Dulu konsultasi sama saya, kenapa? Karena beliau tahu saya ngurusi teman-teman seperti itu. Saya bilang, Pak Bupati, ditutup boleh, tapi ingat dicarikan solusi. Kalau cuma ditutup nggak dicarikan solusi, mereka akan kemana-mana, Pak. Tujuannya lokalisasi kan dilokalisir supaya tidak kemana-mana. Akhirnya Peleman tutup. Itu siapa? Saya ikut sumbangsih. Saya itu biasa kalau Anda lihat M-banking saya, ada mbak-mbak PSK, bah saya mau keluar dari lokalisasi, saya mau jualan, saya transfer Bu, saya tambahin modal. Kenapa? Itu solusi. Hari ini kita nggak pernah memberikan solusi, hanya bisa mencaci, membuli, menghujat tanpa solusi. Makanya kalau Bu Umi, Bupati Tegal, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makanya saya ketemu Pak Jokowi kemarin di Jakarta, saya bilang salaman, Pak Presiden, saya juga Presiden apa Gus? Para pendosa. Oh, bagus. Coba, apa dulu Habib Lutfi bilang sama saya soal nasab? Sebenarnya dua hal ya. Ini juarang saya sampaikan. Tapi karena saya ketemu dengan ibu-ibu saya muslimat ini, calon penghuni surga insya Allah. Ya, topi putih saya doakan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat duhur, amin. Jangan dulu.
ibu yang di dari sana ya dari tadi begini-begini. Saya pikir dada saya, ternyata saya salah, pamer gelang. Saya masuk ke kamarnya Habib Lutfi Pak, tahun 2000 berapa saya lupa. Beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Yang pertama dikatakan apa Gus? Beliau bilang gini sama saya, nak, satu saat kamu akan menemukan satu zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya mikir, masa iya kiai hasut? Ternyata benar, kejadian itu benar-benar nyata. Tapi mohon maaf, kalau kiai yang hasut itu biasanya malah produktif Gus. Contoh, Pak Kiai punya anak 4, punya pondok 1. Biasanya anak 4 rebutan pondok, hasut. Karena kiai produktif keluar dari pondok buat pondok sendiri. Tapi kalau hasutnya orang goblok itu unproduktif, hanya menjelekkan tanpa memberi solusi. Saya dulu dibilang, masa iya? Yang pertama. Kemudian yang kedua beliau bilang apa? Nah, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Gimana Pak? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Dengan adu domba. Kiai diadu sama kiai, Habib diadu dengan Habib, kiai diadu dengan Habib. Itu disampaikan tahun 2008. Dan ternyata saat ini terbukti. Kenapa Bu? Payungnya nutupi? Payung elek. Maka mendengar kalimat ini, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Firasatnya Habib Lutfi tahun 2008 hari ini benar-benar terjadi. Kita diadu domba, kiai saling salah-salah, adu domba antara satu dan yang lainnya. Maka saya bilang sama Abah Lutfi kemarin, Mbak, saya mohon maaf Mbak, saya itu seharusnya nggak usah ngaji di orang-orang NU Mbak. Lah kenapa Lih? Kelemahan kiai NU itu satu ya, selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga yang jadi apa? Hasut. Selama ini kalau hasut itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya saya bilang itulah bedanya pengacara sama kiai. Pengacara masalah jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Saya ceramah di gereja Bu 2021, di WA grup saya dibully sama teman-teman saya sendiri. Miftah goblok bla 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 bla. Besoknya datang ke pondok, Gus pinjam duit. Saya kasih, oh saya kasih dong, aku orang kaya. Ibu minta juga. Apa aku bojoku? Maksud saya apa? Ayolah, kita itu kelemahannya orang NU itu satu memang. Suruh, kalau orang NU itu punya musuh, kompak kuat Pak. Tapi kalau nggak ada musuh, musuhan sendiri. Makanya saya bilang, sudahlah, saya tak ngurusi pengajian para artis, para selebritis. Oh, orang punya mazhab masing-masing. Saya tak ke Jakarta. Bagaimana memperkenalkan ahlus sunnah kepada orang non NU? Supaya apa? Kita gak rebutan. Makanya syarat untuk mendapatkan kejayaan apa? Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khaf. Bersatu. Bu, Ibu tahu Pak Jokowi jadi presiden yang milih berapa? 90 juta suara. Ibu tahu NU itu berapa jumlahnya di Indonesia? 49,8% dari orang Islam. Yang orang Indonesia jumlahnya 290 juta katakanlah, 85%-nya Islam. Berarti orang Islam berapa? Ada 260 juta lebih. Orang NU 49%, berarti berapa? Orang NU minimal ada 125 juta. Kalau orang NU kompak nyalon ke Bu Khofifah presiden, jadi apa orang? Jadi. Makanya tak kasih tahu, tapi rahasia. Aja ngomong-ngomong ya. Semoga Bu Khofifah nggak dengar ya. Ada survei
salah satu orang yang paling diminati untuk menjadi calon wakil presiden oleh semua capres. Namanya siapa? Hovifah. Kenapa? Karena tahu Bu Hovifah punya the power of emak-emak. Panas saja dilakoni kayak gini. Betul Bu? Begitu bangkit bokongnya gosok. Tapi Bu Hovifah konsisten. Saya gubernur, saya ketua muslimat. Sampai hari ini saya akan berkhidmat untuk muslimat demi cintanya Bu Hovifah kepada muslimat. Bu, kemarin ada capres telepon saya, Gus, bantu saya dong. Kan Gus panggungnya di mana-mana. Ada survei menyebutkan Ustadz berpengaruh di Indonesia, Gus Miftah. Bantu saya. Nanti saya jadikan Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia Miftah, parah pantes. Kalau saya jadi Menteri Agama yang senang ibu-ibu muslimat, udah mengajar karena gratisan. Mata. Ibu-ibu sangka jadi pejabat itu enak. Bu Hovifah itu gajinya nggak banyak, padahal tanggung jawabnya sosial tinggi. Jadi gubernur gajinya nggak banyak, ketemu kiai orang ngamplopi ya ora pantes, padahal nggak ada anggaran. Apalagi Jawa Timur gudangnya kiai. Makanya saya tadi sengaja nggak salaman ke sana supaya Bu Hovifah nggak pakai sama saya. Padahal ya nggak ngerti asli. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kompak. Sudahlah, saya ditanya begini, Gus, duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada apa enggak? Oh ada. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung sampai Kanjeng Nabi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab gak ada lawan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar Habib itu duriahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi problem itu apa sekarang? Gak ada keturunan, bukan Habib, tapi ngaku-ngaku Habib. Kamu ngaku Gus, itu dosanya lebih kecil daripada ngaku Habib. Habib Lutfi bilang apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau dibilang Habib. Kenapa? Karena saya, perilaku saya belum sesuai dengan datuk saya. Jangan sama Pak Habib Lutfi. Dan sekarang orang dengan bangganya mengatakan apa? Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Padahal kadang-kadang kelakuannya tidak sesuai dengan Rasulullah. Itu yang merusak, betul? Kalau soal penghargaan kepada duriannya Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan apa? Wa ala kafatil muslimin ayatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywakiruhum wa ayuadimuhum bi ghairi hululin wala sarafin wala israfin. Kita hormat duriannya Nabi, tapi persoalannya hari ini memang banyak orang yang ngaku-ngaku padahal bukan. Bagaimana sekarang Bu solusinya? Solusinya satu, yuk sama-sama introspeksi. Nggak usah diperpanjang, di medsos panas, betul Bu? Ini nyerang itu nyerang Bu, ya sudah, berhenti. Kewajiban kita hari ini adalah melahirkan generasi yang hebat, dan saya yakin itu bisa berangkat dari muslimat. Amin. Sholawatan di sini dan rapanas. Bapak NU, Ibu muslimat. Yang belakang 5. Terus orang panas lah tenanan. Allah panas bagus. Sing orang pengajian orang ramu wis mulai tak dongake mulai meteng. Yo kejam. Malah Arab. Tapi sama Gus Miftah kamu jandel ya. Dijawab sing banter. Bapak NU, Ibu muslimat, Kakang Ansor Ade Faraya.
Pilih berkah nomor rahmat. Dua-duanya, dua-dua. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa sholawat sholatullah salamullah kayaknya luwe sadu kalau pengennya cuma melodi sama tambah apa gak usah pakai hadroh. Bu, kasih tinara bu. Ketok aku banget. Kamu gak usah terlalu semangat. Bayarnya nggak jelas. Coba ulangi. Aku pakai melodi yang awal tadi sama tambah dikit-dikit ya. Sholatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ajora wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodo asor apes ino awan bengi sulaya bodo asor apes ino awan bengi sulaya salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing namu wis ana sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan donat dari ketela, mari ngaji dan bersolawat dari muslimat untuk Indonesia. Mari ngaji
dan bersolawat dari muslimat untuk Indonesia sing banter. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala ning sawados ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji okeh rondo sing jaludi diajari ngaji. Cowok apa? Lanjut. Minum kopi rasanya nikmat. Ada gajah di tengah desa, Ayo ngaji dan bersolawat. Bu Khofifah siapa yang punya? Yang punya siapa, Bu? Ibu-ibu mau tak kasih pantun juga? Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu muslimat raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkai. Ini seneng temen ya? Ibu adzan belum? Oh, masih tarhim. Lanjut Bu. Kan bubar mawon kah? Aku panas. Oh, panas awakmu. Biasa aku tak boleh panas-panasan. Lah, kamu sudah keluar. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan satu lagi untuk merah putih. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih
yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahli badriyah bi ahli bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NK, demi keutuhan NK. Sekali lagi semuanya bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah bi ahlil badriyah. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah bi ahlil badriyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Panas temen ya. Tapi sepanas apapun insya Allah lihat ibu-ibu jadi adem. Tapi bohong. Kuwi sing bakul es dumen kabeh tak bayarane. Kasih bakul es didumen. Sing nemburu moro kabeh. Ayo mutar ya. Dibagi. Sing bakule berarti tumbasi rene bayar. Kenapa? Aku temen ya. Aku njaluk bakule es bakule geblek ya maju, lempar maju. Iki bakule jujur sampai ngapusi kayak ngapa mana bakule lemek melu-melu ya. Saya itu kurang apa sama ibu-ibu muslimat. Harusnya hari ini Gus Miftah itu di Turki nonton final Liga Champion, tapi karena saya udah janji sama Bu Umi, saya soal. Alhamdulillah dari sini. Kamu berapa? Jujur. Dia 100. Oh ya Allah. Sama jajan, semuanya urut tak bayar semua. Gak usah menengok. Santet kapok. Yang sudah pergi. Nah, kamu berapa? Sudah, gak usah 1. Yang sudah pergi. Semuanya tak kasih, gak usah ngadu-ngadu. Diam semuanya tak kasih. Semuanya diam tak kasih. Mari kita akhiri pengajian siang hari ini. Udah boleh, yang sudah pergi.
Yang sudah pergi, yang sudah pergi. Kurang duitnya. Iki sing bakul siapa manung? Cah iki nakal ini. Sudah. Ini yang dikasih Bu, yang bakul, bukan muslimat. Muslimatnya malu-malu ya. Enggak, bakulnya mana bakulnya? Yang muslimat mundur dulu, yang muslimat mundur. Yang bakul, yang sudah mundur, yang sudah mundur, yang sudah mundur. Dikasih sana, dikasih sana, dikasih sana. Mas. Banser tetap ke banser. Ayo mundur. Mbak Anu. Di sini bukan teman kita apa? Lo mau cepatan kupi. Bakulnya sudah. Kamu sudah. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Kamu udah belum? Udah belum? Bakulnya mawon. Kamu dulu udah. Hasbi Rabbi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la perasa diatur pengajiannya pun rampung ya. Pak Kiai katuran dulu. Al-Fatihah.